Shalom aleihim Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema begini judulnya, Kiamat dan Akhirat di Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas kiamat dan akhirat di Alkitab. Secara tertulis tidak ada kata kiamat dan kata akhirat di Alkitab. Jadi tidak ada ya kata kiamat dan akhirat di Alkitab, itu nggak ada, karena itu bahasa Arab itu ya. Tetapi kalau pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata kiamat dan akhirat itu ada di Alkitab, ada menurut pengertian KBBI. Kiamat ya, satu ya, menurut KBBI ini ya, yang dimaksud kiamat adalah lenyapnya langit dan bumi. Wahyu 20 ayat 11, yaitu langit bumi yang berbentuk bulat ya. Bumi ini berbentuk bulat. Yesaya 40 ayat 22 ya. Jadi bumi sekarang ini bentuknya bulat. Itu yang akan lenyap, yang disebut kiamat. Simpang siur siapa yang menentukan kiamat? Nah, ini kan simpang siur nih. Siapa yang menentukan kiamat? Menurut tiga keyakinan berikut ini berbeda-beda. Satu, menurut Tritunggal, penyembah Allah berkepribadian tiga ya, yang dianut Katolik dan Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon, dan Advent itu meyakini bahwa yang menentukan kiamat itu Bapa ya. Dalilnya Matius 24 ayat 36. Tidak ada yang tahu, malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, yang menentukan lenyapnya langit dan bumi cuman Bapa. Ya, mereka tidak sadar. Dan mereka dibuat tumpul pikirannya bahwa Yesus berkata seperti itu. Waktu itu Yesus masih jadi fisik manusia. Jadi Matius 24 ayat 36 itu waktu itu Yesus masih jadi fisik manusia. Mereka tidak paham itu, pikiran mereka tumpul, mereka ngotot yang menentukan kiamat itu Bapa katanya. Itu diimani oleh Katolik, Ortodok, Protestan, and the gang. Menurut Kristen Arab, yaitu agama Isa Al-Masih, yang menentukan kiamat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya nama Isa Al-Masih Yesus Kristus. Dalilnya adalah Yesaya 57 ayat 15 dalam bahasa Arab, Wahyu 20 ayat 11 dalam bahasa Arab, dan Wahyu 4 ayat 2. Isa Al-Masih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang duduk di tahta putih itu. Dari hadapan Isa Al-Masih, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang duduk di tahta putih itu lenyaplah langit dan bumi. Itu yang diimani Kristen Arab. Kami Kristen Alkitabiah meyakini yang sama dengan yang diimani oleh Kristen Arab ya. Yang menentukan kiamat adalah Yesus Kristus, Allah yang maha suci, maha tinggi, yang duduk di tahta putih itu sama dengan yang diimani Kristen Arab. Wahyu 20 ayat 11. Dari hadapannya, dari hadapan Yesus yang duduk di tahta putih itu, Yesus Allah. Dari hadapan Yesus Allah. Jadi tidak Bapa ya. Ya, Bapa udah nggak ada ya. Bapa kan kiasan Yesus Allah. Dari hadapan Yesus Allah lenyaplah langit dan bumi. Wahyu 20 ayat 11. Bagi umat siapa lagi di luar Kristen mengimani yang menentukan kiamat adalah Allah mereka, sama dengan Allahnya orang Kristen Arab, cuman Allah itu tidak punya nama Isa Al-Masih ya. Lalu mana yang benar?
Yang benar yang menentukan kiamat adalah Kristen Alkitabiah dan Kristen Arab. Sama-sama juga dengan Kristen Arab dan Kristen Alkitabiah sama-sama mengimani yang menentukan kiamat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya nama Isa Al-Masih, ya, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang kita bicara akhirat. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian akhirat, yaitu pengertian akhirat itu kehidupan setelah mati, ya, dan hidup kekal di surga, itu juga akhirat, ya, atau disiksa mati kekal di neraka, itu juga akhirat, ya. Jadi kehidupan yang akan datang itu disebut akhirat, hidup kekal di surga disebut akhirat, mati kekal di neraka juga disebut akhirat. Itu menurut KBBI. Mari kita bahas ke satu. Akhirat dalam arti kehidupan di dunia yang akan datang. Matius 12 ayat 32, menghujat Roh Kudus tidak diampuni di dunia yang sekarang maupun dunia yang akan datang. Di dunia yang akan datang ada kehidupan, yaitu di bumi baru, bentuknya datar bukan bulat. Wahyu 21 ayat 1. Kehidupan di bumi baru juga dapat dibaca di Yesaya 65 ayat 17 sampai 25, Wahyu 22 ayat 11 sampai 15. Itu akhirat, kehidupan di bumi baru. Jadi di bumi baru ada kehidupan, betul. Ada orang, betul. Ada binatang, betul. Ada pohon, betul. Di bumi baru, kehidupan di bumi baru, ya, itu bukan menyangkut kita lagi, tapi itu ada manusia baru, ciptaan baru, ya. Jadi kita itu nggak ada di bumi baru nanti, hidup di bumi baru nggak ada, bukan kita, ya. Kita sudah dipilih, ya, antara surga atau neraka, ya. Kedua, akhirat dalam arti hidup abadi di surga. Penganut Tritunggal, penyembah Bapa kepribadian 3, yaitu Katolik, Protestan, and the Gang, ya. Mereka mengimani di surga ada sekurang-kurangnya 2 tahta. Yang sebelah kiri untuk si Bapa, yang sebelah kanan untuk si anak, ya. Lalu para Allah, ya kan, Allahnya yang satu di kiri, satu di kanan. Para Allah memerintah surga sambil duduk-duduk, mungkin juga sambil ngopi juga, ya. Yang jadi si Bapa adalah iblis, ya. Yang jadi si anak adalah hantu, bukan Tuhan, ya. Sebab si anak ini yang jadi Tuhan ini masih sujud kepada si Bapa, ya. Tidak ada Tuhan sujud pada si Bapa. Makanya Tuhan yang diimani oleh penganut Tritunggal, ya, Katolik and the Gang, Protestan and the Gang, Tuhan yang dimaksud adalah hantu yang masih sujud kepada si Bapa Iblis. Lokasi surganya Tritunggal, surganya Katolik, surganya Protestan and the Gang, ya, penyembah Allah berkepribadian 3 adalah di rumah Bapa. Rumah Bapa lokasinya di kerajaan iblis. Semua penganut Tritunggal Katolik, Ortodok, Protestan and the Gang, kalau mati pulang ke rumah Bapa. Rumah Bapa tidak ada di surga. Di surga tidak ada Bapa, apalagi rumahnya. Rumah Bapa adanya di alam maut, di kerajaan iblis alaihi laknat. Jadi nanti semua pendeta, semua romo kalau meninggal pulang ke rumah Bapa adanya di kerajaan maut iblis alaihi laknat. Itu surga menurut Tritunggal. Sekarang surga menurut umat siapa lagi, ya. Surga umat siapa lagi dipenuhi malaikat perempuan bermata jeli, haus seks, didukung oleh malaikat yang punya sayap, ya. Ada setan tobat di surga. Ada juga jin yang beragama, berkeluarga sakinah, katanya, di surga.
Ya, itu kan akhirat katanya ya. Sedangkan surga Kristen Alkitabiah sama dengan surga yang diyakini Kristen Arab ya. Hanya ada satu tahta, yaitu tahta untuk Tuhan Allah Yesus Kristus. Lokasinya di langit. Penghuninya adalah 24 tua-tua, serafim dan kerub, malaikat dan semua umat yang percaya kepada Yesus. Wahyu 4 ayat 1-8. Itu surga yang benar Alkitabiah yang diimani oleh Kristen Alkitabiah maupun Kristen Arab ya. Yang murni dan konsekuen ya. Kristen Arab itu penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala wa azza wa jalla yang punya nama Isa Al-Masih. Bedanya di situ ya. Ketiga, pengertian akhirat dalam arti disiksa selamanya di neraka. Wahyu 20 ayat 10. Disiksa siang dan malam. Lokasi neraka adalah lautan api di bawah bumi baru. Penghuni neraka adalah semua yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 22 ayat 27. Semua orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan ya. Juga penghuni neraka adalah Kristen kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41. Dan semua yang ngaku Kristen tapi menolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Semua yang ngaku Kristen tapi menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, Oneness, Unitarian, Trinitarian, Taritarian, semua yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, tempatmu di neraka. Penghuni neraka juga adalah semua umat beragama yang dihakimi memakai kitab mereka masing-masing di dalam Wahyu 20 ayat 12, dan tidak ada satupun yang bisa lolos. Semuanya akan go to the lake of fire, pergi ke lautan api. Yang bisa masuk surga itu hanya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Mengerikan memang betul. Bapak Ibu Saudara, itu arti dari kiamat dan akhirat ya. Ya, very clear ya. Mengerikan ya. Yang paling beruntung itu umat Kristen Arab yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala wa azza wa jalla yang punya nama Isa Al-Masih. Subhanahu wa Ta'ala itu ada di Yesaya 57 ayat 15. Wa azza itu ada di Yesaya 9 ayat 5. Wa jala itu ada di Habakuk 3 ayat 3 dan berbagai ayat lain di dalam Alkitab bahasa Arab. Mereka meyakini itu ya. Jadi kalau gelar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan monopoli milik keyakinan tertentu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ada ditulis di Alkitab. Yesaya 57 ayat 15. Wa azza wa jalla ada di Alkitab. Yesaya 9 ayat 5. Habakuk 3 ayat 3 dalam Alkitab bahasa Arab. Itu kan hanya masalah bahasa ya. Jadi seperti itu ya, diyakini oleh umat Kristen Arab yang mengimani Allah itu punya nama Isa Al-Masih ya. Sama dengan kami Kristen Alkitabiah juga mengimani Allah itu punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, Juru Selamat, Tuhan itu punya nama Yesus Kristus. Katolik tidak mengakui Allah punya nama. Protestan and the gang tidak mengakui Allah punya nama. Satu-satunya yang mengakui bahwa Allah itu punya nama ya cuman Kristen. Ya, semua ayat Alkitab mulai dari Keluaran 5 ayat 23 sampai nanti kitab Wahyu ya, Wahyu berapa ya? Apa Wahyu 5 ayat 15 ya, atau Wahyu 15 ayat 5 ya, yaitu namamu ya
ditinggikan, dimuliakan namamu. Perintah meninggikan namamu, nama Allah. Sejak perjanjian lama sampai kitab Wahyu ada perintah meninggikan namamu. Giliran ditanya siapa nama Allahmu, tidak ada yang bisa jawab kecuali umat Kristen Alkitabiah yang bisa menjawab. Ada perintah meninggikan namamu ya Allah. Hanya Kristen yang bisa jawab. Namamu, nama Allah adalah Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Very, very clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa, harus saling menghargai, saling menghormati, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.